lagi dengan Budia. Oke, hari ini video kedua hari Rabu ini kita akan masuk tema 3 subtema 2 pembelajaran 6 dengan materi cara melestarikan hewan. Di video sebelumnya kalian sudah belajar karakteristik hewan dan tempat tinggalnya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa permanen ya, jadi nggak keluar masuk gitu. Oke. Berdoa di tempat, dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ingat, Budia selalu pesan apa? Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian mandi. Masa udah absen belum mandi? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ketika hewan itu hendak dilestarikan, itu ada dua cara. Yang pertama ex situ dan yang kedua in situ. Intinya gini, ex itu kan eksternal. Kalian tahu memori ya? Cara hafalnya gini. Kalau kalian tahu memori, pasti ada pernah tahu istilah memori eksternal, memori tambahan atau memori yang di luar HP. Jadi nginget ini gimana? Pelestarian hewan yang di luar habitat aslinya. Kalau in situ, jadi kita melestarikan hewan tapi di habitat aslinya gitu. Misalnya hewan unta itu habitat aslinya di mana atau tempat tinggal aslinya itu di mana? Di gurun. Ya sudah, berarti untanya dilestarikan, misalnya dilestarikan di sistem atau tipe in situ. Berarti ontanya itu dilestarikan di gurun. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, contoh pelestarian ex situ. Yang pertama, kebun binatang. Siapa yang tahu Gembira Loka Zoo? GL Zoo, sekarang disingkatnya GL Zoo. Jadi GL Zoo ini adalah salah satu jenis pelestarian ex situ yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, di kebun binatang itu ada berbagai jenis hewan yang mereka lestarikan. Mungkin ada gajah, ada unta, ada jerapah, ada singa, ada kuda nil, ada harimau, dan masih banyak hewan lainnya yang ada di kebun binatang yang tidak bisa Budia sebutkan satu persatu. Oke? Tadi kebun binatang, sekarang kebun botani. Kebun botani itu gampangannya gini. Botani itu tumbuhan. Biar lebih ingat, gampang diingat. Jadi kalau ada istilah kebun botani, berarti apa? Di situ terdapat banyak tumbuh-tumbuhan. Perhatikan. Tadi kalau kebun binatang banyak terdapat jenis hewannya. Nah, hampir sama tapi beda jenis. Kalau kebun botani berarti banyak tumbuh-tumbuhan. Entah itu tumbuhan tumbuhan obat, buah, atau apapun itu. Contohnya ini. Ini ada pohon sirkaya. Apa sirkaya? Ini ada kluwek. Ini ada sirsak. Nah, kalau kalian mau tahu kebun raya yang ada di Indonesia itu salah satunya adalah ini, Kebun Raya Bogor. Nah, di situsnya atau di web Kebun Raya Bogor, nah Budia tunjukin nih. Bentar. Nah, sudah. Bentar. Ini webnya. Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya. Jadi ini ada webnya. Nanti kalian bisa cek. Koleksi tanaman buah Kebun Raya Bogor ada banyak sekali nih. Nih perhatikan. Ada beserta ciri-cirinya ya. Ini udah ada rangkumannya. Jadi di Kebun Raya Bogor itu ada pohon apa aja sih? Kalian bisa cek di websitenya di sini. Nih perhatian. Diperhatikan. Nih ada tanaman obat, ada tanaman merambat, ada tanaman air, bahkan ada anggrek juga loh. Jadi kalian bisa kunjungi website ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, next. Penangkaran. Yang namanya penangkaran itu
jenisnya kan ex situ ya, di luar. Jadi kalau di kebun binatang tadi ada berbagai macam hewan. Tapi kalau penangkaran itu, bentar. Kalau penangkaran itu misalnya di daerah sini, misalnya di Tangerang, misalnya nih Tangerang ada penangkaran ikan, itu hanya untuk satu wilayah aja, maksudnya hanya untuk satu, misalnya satu ruangan. Nah ini tadi kan ada tempat kecil gitu ya, ini burung merak kalau nggak salah, jadi khusus untuk ditangkarkan burung merak aja, tidak boleh dicampur. Misalnya di satu ruangan ini ada bebek nih misalnya, di sini ada bebek, ini mana sih kuning, nah bebek, itu tidak boleh. Yang namanya penangkaran hanya di satu jenis ya, penangkaran burung merak, penangkaran ikan, penangkaran apa, pokoknya penangkaran sifatnya satu jenis, hanya satu jenis. Fungsinya memperbanyak jumlah hewan. Oke, jadi biasanya misalnya ada hewan yang hampir punah, jadi itu ditangkar, mau nggak mau itu ditangkar, walaupun ini sifatnya ex situ alias buatan, alias di luar habitat aslinya. Tapi ketika memang ketika di habitat aslinya itu dia terancam punah, maka salah satu cara untuk meningkatkan populasinya adalah dengan cara ditangkar. Jadi misalnya gini, di hutan ini misalnya, di sini ada burung jalak. Burung jalak salah satu contohnya ya. Burung jalak kalau kita biarkan tinggal di hutan, itu biasanya dia akan diburu oleh pemburu liar. Diburu oleh pemburu liar, dor. Misalnya ini burungnya ini. Burungnya jelek ya. Buat contoh aja. Nah, ketika di hutan dia tidak bisa berkembang biak alias tidak bisa bertelur dengan banyak, maka burung jalak ini harus dipindahkan ke tempat khusus. Ada bangunan khusus di sini. Nah, di sini burung jalaknya itu akan dikembangbiakan agar apa? Semakin banyak, sehingga populasinya tidak akan turun. Ini minusnya tuh dia tidak bisa sebebas ketika di hutan, tapi plusnya adalah atau keuntungannya populasinya jumlahnya bisa berkembang atau bertambah. Seperti itu ya bedanya penangkaran. Nah, sekarang kita lanjut ke pelestarian in situ. Jadi pelestarian in situ itu adalah sesuai jenis habitatnya. Yang pertama ada taman nasional, ada cagar alam, dan ada swaga marga satwa, dan ada taman laut. Sekarang kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu taman nasional. Nah, beberapa contoh taman nasional yang ada di Indonesia adalah Taman Nasional Komodo. Di video sebelumnya sudah dijelaskan. Komodo hanya ada di Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional Waikambas itu mereka melestarikan hewan gajah. Hanya gajah saja, tidak ada yang lain. Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di Banten itu mereka melestarikan badak bercula 1. Oke. Lanjut. Yang kedua ada cagar alam. Cagar alam itu adalah itu gunanya untuk melindungi hewan dan di dalamnya tuh ada hewan dan ekosistem yang khas. Cagar alam itu dibiarkan berkembang bebas secara alami supaya tidak terganggu oleh manusia. Tidak boleh ada kegiatan yang komersil. Komersil itu maksudnya yang menghasilkan uang. Jadi tidak boleh dikunjungi seperti kebun binatang. Jadi kan kalau kita ke kebun binatang kita harus bayar tiket masuknya kan. Nah, kalau di cagar alam itu tidak boleh sama sekali. Yang ketiga, Swaga Marga Satwa. Swaga Marga Satwa biasanya digunakan untuk melindungi satwa yang hampir punah. Sebenarnya hampir sama dengan taman nasional ya. Hampir sama. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Ada taman laut.
Banyak sekali taman laut yang ada di Indonesia. Di sini Budia sebutkan contohnya 3 saja, dan contoh visualnya atau secara kasat mata itu seperti ini. Jadi taman laut itu berisi ekosistem dan populasi ikan yang ada di laut. Biasanya nih masih banyak terumbu karang yang masih benar-benar belum rusak. Banyak anemon laut, banyak ikan nemo, ikan badut. Itu masih banyak sekali. Contoh yang pertama tuh Bunaken. Bunaken itu ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Derawan itu di Kalimantan. Dan Kepulauan Seribu itu ada di DKI Jakarta. Ini adalah contoh visual dari taman laut. Oke. Soal. Ingat, deadline-nya dikirim sebelum Rabu jam 12 malam. Kirim secara japri ke Budia. Soalnya hanya ada 1. Sebutkan taman laut yang ada di Indonesia. Yang sudah Budia sebut, jangan disebut ulang. Jadi yang ada di sini tidak boleh disebut lagi, tidak boleh ditulis lagi. Ini nggak boleh tulis lagi nih. Beserta letaknya ya, itu ada di mana. Misalnya ini tadi Taman Laut Bunaken di Sulawesi Selatan, Taman Laut Derawan di Kalimantan, Taman Laut Kepulauan Seribu ada di DKI Jakarta. Disebutkan beserta tempatnya atau lokasinya ya. Minimal sebutkan 10 taman laut yang ada di Indonesia. Budia tunggu jawabannya, jangan lupa di japri. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Dadah.